mencocol telapak tangannya ke pemanggang roti bakar. Sung Ryung berlari menggendong Jane membawanya ke rumah sakit. Pria ini bernama Sung Ryung. Dia adalah laki-laki yang memiliki keterbatasan mental, atau idiot. Namun walaupun begitu, dia adalah sesosok kakak yang bertanggung jawab, karena dia satu-satunya tulang punggung keluarga. Sung Ryung memiliki adik perempuan bernama Jin. Namun sayang adiknya ini tidak pernah menganggap kakaknya Sung Ryung, karena Jin gak mau punya kakak idiot. Terlihat Sung Ryung sedang duduk di atas bukit. Sepertinya Ryung sedang menunggu seseorang. Dan benar saja Ryung bertahun-tahun menunggu seorang gadis yang ia suka sejak masih duduk di bangku sekolah. Sung Ryung sangat bahagia karena gadis yang ia tunggu begitu lama akhirnya kembali. Bahkan sampai terguling-guling dari atas bukit karena melihat gadis yang ia suka akhirnya pulang. Gadis ini bernama Jiho. Namun sayang Jiho sama sekali tidak mengingat Sung Ryung. Jiho justru ketakutan karena takut pria ini akan mengganggunya. Sung Ryung tidak menyerah begitu saja. Ternyata Ryung mengikuti si Jiho. Namun Jiho mengetahui kalau dirinya diikuti. Sung Ryung pun kabur hingga sepatu bututnya tertinggal. Jiho pun membawa sepatu butut tersebut untuk bahan identifikasi dan barang bukti di rumah. Akhirnya Jiho sampai juga di rumah tempat tinggalnya. Kedua orang tuanya pun bahagia melihat anak semata wayangnya kembali. Keesokan harinya Jiho bertanya pada ibunya, siapakah pemilik sepatu butut yang ia bawa tempo hari? Sepatu itu punya temanmu Ryung, ungkap ibunya sambil menjelaskan. Namun tetap saja Jiho tidak mengingatnya. Jiho pun akhirnya berkeliling kampung untuk menghilangkan rasa penat. Lalu Jiho mampir di kedai kopi dan memesan 1 gelas kopi. Ternyata kedai kopi tersebut bukanlah kedai kopi biasa, melainkan tempat prostitusi online PSK. Jiho dihampiri penjaga kedai kopi tersebut, dia bernama Sangsu. Sangsu adalah teman Jiho dan Ryung semasa sekolah. Akhirnya Jiho disuruh pergi dari kedai kopi oleh Sangsu. Karena memang tujuan si Jiho hanya sekedar ngopi bukan mendaftar jadi PSK. Saat menuju arah pulang Jiho bertemu lagi dengan Sung Ryung tepat berdiri menghadap tiang listrik. Akhirnya Jiho teringat siapa Sung Ryung. Namun Sung Ryung merasa bersalah atas kejadian tempo hari. Dan untuk yang kedua kali Sung Ryung meninggalkan sepatu bututnya. Lengkap sudah si Jiho mendapatkan sepasang sepatu butut Sung Ryung. Sung Ryung tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya sampai dia terus berlari. Dan bahkan tak peduli semua orang sekampung menganggapnya gila. Namun walaupun begitu Sung Ryung masih punya rasa hormat terhadap orang yang lebih tua. Sungguh seorang yang punya keterbatasan mental masih punya rasa sopan santun. Patut untuk dicontoh sikap Sung Ryung ini. Film diperlihatkan di mana Jiho, Sung Ryung dan teman-temannya waktu masih di bangku sekolah. Saat sedang asik bermain, mereka melihat kepulan asap dari atas gedung. Dan ternyata itu adalah piano milik Jiho yang terbakar. Namun sayang semua anak di kelas menuduh Sung Ryung atas terbakarnya piano Jiho. Akhirnya orang tua Ryung pun dipanggil kepala sekolah. Dan akhirnya Sung Ryung dikeluarkan dari sekolah. Padahal ibunya sudah meyakinkan kepala sekolah kalau Sung Ryung tak mungkin melakukannya. Dan ternyata ulah Sangsulah yang membuat piano Jiho terbakar. Karena Sung Ryung memergoki si Sangsu sedang merokok di dalam kelas. Namun Sung Ryung tidak bisa melakukan pembelaan, dia hanya diam tidak berucap saat ditanyai kepala sekolah. Oleh karena itu Sangsu akan selalu berada di dekat Sung Ryung apapun yang terjadi. Sung Ryung selalu menyempatkan diri untuk bangun di pagi hari, untuk menyiapkan sarapan roti bakar buat adiknya. Dan pergi berjualan roti bakar seperti biasanya. Tidak lupa Sung Ryung menutupi roti bakarnya dengan berlapis tutup, agar sarapan adiknya gak cepat dingin atau juga takut ada kucing yang lewat. Inilah keseharian Sung Ryung, berjualan roti bakar untuk menghidupinya dan adik perempuan yang masih duduk di bangku sekolah. Meskipun Sung Ryung sering sekali mendapat perlakuan tidak baik dari adiknya, namun Sung Ryung sangat menyayangi dan selalu mengkhawatirkan adiknya Jin.
Sung Ryung terkejut karena melihat kedatangan Jiho. Karena gugup Sung Ryung jadi salting. Betapa tidak? Karena tiba-tiba Jiho datang ke tempat di mana dia jualan. Jiho pun hanya tersenyum melihat tingkah Sung Ryung yang polos. Jiho pun ingin mencicipi roti bakar buatan Sung Ryung. Karena Sung Ryung masih gugup, akhirnya tidak sengaja Ryung menumpahkan semua gula ke roti bakar pesanan si Jiho. Jiho pun langsung melahap roti bakar buatan Sung Ryung. Memang, semakin hari semakin lezat aja roti bakar Sung Ryung tersebut. Akhirnya Jiho membayar roti bakarnya Sung Ryung. Namun bukan dengan uang melainkan dengan sepasang sepatu butut Sung Ryung yang tempo hari ia tinggalin. Dan sudah diperbaiki oleh Jiho. Lalu Jiho pun beranjak pergi. Sung Ryung hanya tersenyum-senyum melihat sepatu bututnya. Bahkan pembeli tidak diladeni olehnya. Justru malah Sung Ryung meninggalkan dagangnya. Dan digantikan oleh pembeli roti bakar langganan Sung Ryung. Film diperlihatkan Jiho kecil, di mana Jiho akan bermain piano. Namun entah kenapa dia gugup hingga dia terdiam lama. Mungkin ini yang dinamakan demam panggung. Namun sayup-sayup terdengar oleh Jiho suara anak kecil sedang menyanyi Bintang Kecil. Dia adalah Sung Ryung yang hanya melihat pertunjukan Jiho dari balik jendela. Jiho pun teringat kala itu. Sung Ryung lah yang membuat Jiho jadi lancar bermain piano karena lagu Bintang Kecil. Dan yang sebenarnya Sung Ryung tidak terlahir idiot, melainkan karena keracunan dan hanya Sung Ryung yang selamat, ungkap ibunya Jiho sambil tersenyum. Seperti biasa Jiho bertemu Sung Ryung tepat berada di tiang listrik sambil menyanyikan lagu Bintang Kecil. Namun ketika akan lari Jiho menghentikannya. Jiho pun bertanya, kenapa kamu selalu lari dariku? Ternyata semasa kecil Jiho mengatakan kala pianonya terbakar. Kalau Jiho gak ingin melihat lagi Sung Ryung. Ryung selalu berlari karena tak mau mengganggu Jiho. Namun kali ini Jiho melarang Sung Ryung berlari lagi saat Jiho menemuinya. Lalu Jiho pun memberikan sepatu baru untuk Sung Ryung. Sung Ryung pun langsung menjajal sepatu pemberian Jiho, hingga dia lupa untuk pamit dan mengucapkan terima kasih pada Jiho. Sambil berjalan kanan, kiri, kanan, kiri, dia teringat kala Jiho kecil menangis sambil memarahi dirinya. Sesampainya di rumah ia masih kanan, kiri, kanan, kiri. Lalu suasana kebahagiaan berubah menjadi kesedihan karena perkataan si Jin yang sangat kurang ajar pada kakaknya Sung Ryung. 그거 바보 같아. Sung Ryung pun langsung tertunduk sedih. Namun tiba-tiba hujan salju turun dan Sung Ryung pun tersenyum kembali. 난이다. Malam itu Jiho melihat Sung Ryung sedang bermain salju. Lalu Jiho menghampirinya. Kali ini si Jiho mengajak Sung Ryung berkencan untuk menikmati pemandangan salju. Di tempat lain Sari pun tidak ingin bekerja pada malam itu. Dia ingin menikmati salju sambil minum teh poci dengan Sangsu. Sangsu pun mengiyakan dan akan menunggu Sari di tempat biasa. Namun sayang langganan bos si Sari menelpon agar Sari menemuinya dan mengancam untuk tidak mengecewakannya. Sung Ryung dan Jiho sudah berada di tempat kencan sambil makan bakpao hangat rasa pisang coklat yang berada tepat di pinggir jalan. Jiho pun mengutarakan apa yang sedang dialaminya saat ini. Bahkan Jiho gak tahu harus berbuat apa. Namun Sung Ryung menjawab yang harus dilakukan Jiho hanyalah tersenyum. Dan Jiho pun mengiyakan itu. Di tempat lain Sangsu sudah menunggu lama kedatangan Sari. Namun Sari masih belum datang juga. Akhirnya Jiho pulang dengan tersenyum karena tingkah Sung Ryung yang polos. Ketika Jiho mengikuti jejak bekas telapak sepatu Sung Ryung, tiba-tiba sebuah kaki menghadang langkahnya. Dan ternyata itu si Sangsu yang tidak jadi berkencan dengan si Sari. Sangsu pun menemui Sung Ryung. 승룡아 놀자. 승룡아. 상수야 널. Akhirnya Sangsu pun memesan arak dan minuman keras dengan ditemani Sung Ryung. Sangsu pun mabuk parah sampai tidak sadarkan diri. 내일 문 앞에 두니까 이딴 식이지. 저런다고 안 식나? Keesokan harinya Sangsu terbangun karena ulah si Jin, yang marah-marah pada roti bakar buatan kakaknya. Bahkan Jin menyuruh Sangsu untuk memakan roti bakar tersebut. Dan kalau memang Sangsu tidak suka, Jin menyuruh membuang roti bakarnya ke tong sampah. Namun Sangsu menasehati si Jin agar tidak kelewatan pada kakaknya.
Sekalipun Jin lewat di depan kakaknya berjualan roti, Jin sama sekali tidak akan menyapa kakaknya itu. Namun Sung Ryung selalu terngiang kata-kata almarhum ibunya. 잘 돌보는 거야. 엄마가. Jiho pun mampir kembali di kedai kopi Bang Sangsu. Namun langganan si Sari tidak menyukai si Jiho karena hanya meminum kopi saja di tempat prostitusi online. Akhirnya Jiho pun pergi meninggalkan kedai kopi Bang Sangsu. Sesampainya di jalan, Jiho bertemu si Ryung kembali tepat di tempat yang sama seperti kemarin-kemarin, yaitu tiang listrik. Namun dengan versi yang berbeda karena Sung Ryung sambil menyanyikan lagu Bintang Kecil dengan bahasa Korea. 저도 반짝반짝 작은 별 아름다운. Jiho bertanya kepada Sung Ryung, kenapa kamu selalu duduk di atas bukit? Dengan polosnya Ryung menjawab, karena lebih dekat dengan bintang. Lalu Jiho bilang, apakah kamu menungguku? Ryung hanya tersenyum sambil menatap Jiho. Suatu ketika Sari datang menemui Sangsu. Kalau dirinya ingin berhenti bekerja jadi PSK. Sari ingin buka usaha warung kecil-kecilan, seperti menjual lato-lato, yang kini lagi viral. Dan Sangsu mengatakan semua tergantung pada pendirianmu. Di sekolah terlihat teman Jane melihat Jane seperti sedang gak enak badan. Teman sekelasnya bertanya, apakah kamu sedang sakit Jane? Jane menjawab sambil berlalu pergi kalau dirinya hanya kecapean. Bel pulang sekolah pun berdering. Namun Jane tidak menampakkan batang hidungnya. Bahkan lewat pun gak ada. Dan ini membuat Sung Ryung kakaknya khawatir. Sampai hari petang kakaknya masih menunggu Jane. Dan tidak terasa kalau dirinya mengantuk. Alhasil tidak sengaja Sung Ryung mencocol telapak tangannya ke pemanggang roti bakar. Jiho pun menghampiri Sung Ryung lalu bertanya, kenapa kamu masih di sini? Aku masih menunggu Jane adikku. Jangan terlalu mengkhawatirkan Jane. Mungkin dia sudah pulang duluan, kata si Jiho. Dan benar saja, Jane ternyata sudah ada di rumah. Namun sekali lagi Sung Ryung terkena ocehan adiknya itu. Padahal Sung Ryung sangat mengkhawatirkannya. 지인이 왔어? 뭐 하는 거야 지금? 내 방 절대로 들어오지 말랬지. 나가. 알아서 잘 들어왔으니까 나가라고. 미안. Meskipun dalam hatinya sedih, namun Sung Ryung tetap tersenyum melihat adiknya Jane sudah ada di rumah. Saat Jiho mau pulang, Jiho melihat ada luka di telapak tangan Ryung. Akhirnya Jiho mengobati tangan Sung Ryung dengan kotak ajaib yaitu P3K. Meskipun Ryung awalnya takut, namun Jiho meyakinkan Ryung kalau dirinya bisa mengobati Ryung karena kakeknya Jiho pun seorang dokter. Bukan hanya itu, Jiho pun memandikan si Ryung dengan air gayung yang sudah dicampur ramuan sehingga alhasil Ryung pun menjadi superhero yang kasep dan ganteng mempesona. Terlihat Sung Ryung sedang membangunkan adiknya. Karena hari sudah siang, takut Jane terlambat. Atau takut adiknya itu kenapa-napa, namun Jane malah menggerutu. 누가 나도 관심 못하는 바보 주제. Seperti biasa Sung Ryung berjualan roti bakar. Namun hingga bel masuk sekolah berdering, Jane belum juga datang. 지인아, 왜 이렇게 늦었어? 어디 아파? 말 걸지 마. Di sisi lain Sari sedang menelpon pelanggannya kalau dirinya sudah berhenti menjadi PSK. Namun pria tersebut justru mengancam kalau akan nyebarin foto-foto telanjang si Sari ke sosial media. Tidak sengaja Sung Ryung mendengar temanya Jane. Kalau Jane sedang sakit di dalam kelas. Sontak saja Sung Ryung pun meninggalkan dagangnya dan berlari mencari ruang kelas si Jane. Sambil berteriak histeris menyebut nama Jane, hingga anak-anak dalam kelas pun menganggapnya gila. Akhirnya ruang kelas si Jane ketemu. Sung Ryung langsung menggendong adiknya Jane. Namun karena wali kelas Jane tidak tahu kalau Jane punya seorang kakak, ibu guru pun mencegatnya dan bertanya pada Ryung, siapa kamu? Dengan sambil menangis Sung Ryung menjawab kalau dia kakaknya kandungnya Jane. Lalu Sung Ryung berlari menggendong Jane membawanya ke rumah sakit.
Dokter berkata kalau adikmu mungkin butuh waktu yang lama untuk sembuh. 승룡이는 어디 갔어요? Sangsu bertanya kemanakah Sung Ryung. Kenapa kamu yang berjualan? Sing Ryung meninggalkan dagangnya begitu saja sambil menggendong Jain, ungkapnya. Sangsu pun menyusul Sung Ryung ke rumah sakit. 상수야. 내가 여기 있을 테니까 집에 가서 좀 자. Lalu Sari menelpon agar Sangsu menemuinya. Lalu Sari mengajak Sangsu untuk minum bersama, namun Sangsu tidak bisa karena dia akan menjaga Jain di rumah sakit. Tak terasa Sung Ryung tertidur lelap bersandar di bahu Jiho yang sendari tadi menjaganya. Namun yang sesungguhnya Sung Ryung malu-malu kucing. Saat Sari masih mengobrol dengan Sangsu, tiba-tiba pelanggannya Sari datang dan mencoba untuk mengganggu Sari. Awalnya Sangsu diam aja, namun pria itu semakin kurang ajar. Sangsu pun langsung memberi hadiah pukulan mentah pada pria itu tanpa ampun hingga terjatuh. Sangsu pun memperingatkan pria itu agar tak menemui Sari lagi. Akhirnya Jain sadar kalau kakaknya benar-benar bekerja keras hanya untuk dirinya. Bahkan Sung Ryung tidak mempedulikan hidup dan kebutuhannya demi menghidupi adiknya Jain. Namun Jain menganggap kakaknya itu tak berguna. 저기 또 올게. Dokter mengatakan kalau Jain harus operasi ginjal. Namun ginjal Sing Ryung tidak cocok dengan ginjal adiknya. Ternyata Sangsolah yang cocok ginjalnya dengan Jain. Dan Sangsu pun rela kalau ginjalnya ia berikan pada adik Sung Ryung. 상수 씨, 승룡이가 고맙단 말 안 한 건 좋아서. Sung Ryung sangat bahagia karena pasti adiknya Jain akan sembuh. Jain pun akhirnya meminta maaf pada Sung Ryung kalau selama ini dia telah menyia-nyiakan orang yang menyayanginya. Akhirnya Sung Ryung diperbolehkan masuk oleh Jain karena selama ini Jain melarang Sung Ryung untuk dekat dengan dirinya. Di tempat lain Sangsu menemui pria yang tempo hari dihajarnya agar dia menyerahkan foto-foto telanjang si Sari. Namun pria itu menyuruh Sangsu untuk kembali besok. Ternyata pria itu punya rencana lain dan menelpon anak buahnya untuk membunuh Sangsu. 안내할 거다. 네. 근데 그놈 어떻게 생겼죠? 손에 붕대를 감고 있다. Dan sungguh naas. Ternyata para pembunuh itu salah sasaran. Sung Ryunglah justru yang jadi korban. Ketika ia akan menjenguk Jain, lalu tiba-tiba ada seseorang yang memanggil nama Sangsu. Sung Ryung pun berhenti, dan pembunuh itu langsung menghajar Sung Ryung tanpa ampun. Sung Ryung pun akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Apalah daya nasi sudah menjadi abon. Jain pun merasa kehilangan dan menyesal karena menyia-nyiakan kakaknya serta belum bisa membalas budi pada kakaknya itu. Kini hanya tinggal kenangan, yaitu sepasang sepatu butut Sung Ryung. Di tempat lain Jiho telah berhasil meraih impiannya menjadi seorang pianis terkenal dan film pun tamat. Film ini berjudul Miracle of Giving Full yang disutradarai oleh Kim Jong Kwon. Dirilis tahun 2008. Semoga terhibur, terima kasih sudah menonton.